Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pujian penyembahan telah kami naikkan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap daripada kami Tuhan, khususnya hamba-Mu. Sesuatu yang Kau taruh di dalam hati hamba-Mu, biar boleh tersampaikan dengan baik Tuhan. Biarlah kami akan belajar dari firman-Mu sesuatu yang luar biasa. Dan ajari kami untuk mempunyai hati yang mau menerima firman, meskipun keras, meskipun nasihat, tapi Kau mau menerimanya dengan kekuatan daripada Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hamba meminta kiranya Kau Allah berkenan, dengan segenap hati hamba meminta Kau berkenan untuk menyertai pemberitaan firman-Mu. Dengan tanda-tanda mujizat, urapan-Mu menyertai sehingga jemaat-Mu diberkati. Jamah hati telinga rohani umat-Mu, supaya mereka bukan hanya sekedar mendengar khotbah, tapi menangkap pesan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, saking saya excited mau menyampaikan pesan Tuhan malam hari ini, saya sampai lupa kasih judulnya saudara. Ya. Jadi judul firman Tuhan malam hari ini adalah Partnering with God. Ya. Partnering with God. Jangan tampilin dulu, nggak ada pembukaan. Partnering with God part 1. Ini bagian dari pertama yang akan saya sampaikan. Karena berbicara mengenai kita akan merayakan pencurahan daripada Roh Kudus. Kenaikan dulu, setelah kenaikan nanti akan ada pencurahan Roh Kudus. Jadi sesuatu hal yang tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya ketika waktu itu saya ke Israel saudara, tahun ini ya, bersama gembala. Dan di hari terakhir kita berada di rumah Aminadab ya. Cuman kata tour guide-nya bilang ini rumahnya Aminadab dan Obes Edom ya. Meskipun langsung Pastor Hani bilang gak mungkin, karena Aminadab sama Obes Edom gak mungkin satu rumah. Beda rumah kok, orang berkatnya beda, pengurapan beda. Jadi di situ Pastor Hani, gembala kita, Bapak Roni menyampaikan tentang partnering with God. Dan disitulah saya merasakan waktu dia berkhotbah tentang partnering with God, tiba-tiba saya mendapat suara jelas. Ketika saya duduk dengar khotbah itu, suasana udah suhunya enak lagi dingin, suasananya enak. Tuhan bilang I want to partner with you. Di situ saya menangis saudara. Aku mau berpartner denganmu. Nah saudara, maka dari itu saya mendedikasikan 2 khotbah supaya saya diundang lagi sore ini. Ya, supaya melanjutkan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Judulnya Partnering with God. Lupa saya kasih judul. Kita langsung baca ayatnya aja deh. 2, 3. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gideon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. 2, 3. Belum pernah, katakan belum pernah. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Wow. Belum pernah dalam sejarah dunia Allah mendengarkan seorang permohonan manusia biasa. Manusia biasa. Yosua ini ya manusia sama dengan saudara dengan saya, masih punya kelemahan, masih punya dosa. Ya. Dia pernah berbuat dosa waktu dia tidak tanya Tuhan ketika suku Gibeon. Tapi di sini dikatakan dia mendengarkan. Saudara, coba renungkan peristiwa ini loh. Renungkan. Matahari tidak bergerak sehari penuh. Sehari penuh loh saudara. Gak pernah malam. Itu yakin anak-anak paling happy tuh. Kenapa? Main-main keluar dari rumah, main-main gak pulang-pulang karena gak gelap-gelap. Saudara.
Kita kan dulu ingat, udah sore ini pulang yuk, pulang yuk. Kalau saat itu terjadi saya yakin anak-anak gak ada yang pulang, masih main terus dikira masih siang gitu ya. Kalau kita berdoa, berhentikan hujan, itu biasa saudara. Hujan berhenti, biasa ya. Langsung orang bilang, hebat ya hujan berhenti. Langsung bilang, pawang hujan juga bisa. Tapi belum ada pawang matahari saudara sampai saat ini. Menghentikan matahari bergerak sehari penuh. Renungkan ini. Tuhan mendengarkan permohonan daripada Yosua. Matahari tidak bergerak. 3S, sun, stand, still. 1 hari penuh. Dan Alkitab jelas berkata belum pernah dari mulai kejadian sampai wahyu ada pernah terjadi hari seperti ini lagi. Dan memang terbukti. Sampai saat ini. Belum pernah saya lihat orang memberhentikan matahari sampai sehari penuh saudara. That is the power. Itulah kuasa ketika Allah berpartner denganmu. Bagaimana kok Yosua bisa mendapatkan didengar doanya sampai seperti itu? Keren banget kan? Gak pernah kepikiran. Dan kok pedenya Yosua, pede loh. Yosua, kalau kita lihat ayatnya di sini saudara. Pede loh. Dia minta, Tuhan matahari berhentilah. Dia gak ngomong minta izin tuh, Tuhan tolong berhentikan matahari. Tidak, dia berkata kepada matahari, matahari berhenti ya. Jangan tenggelam. Berapa lama? Kira-kira sehari penuh. Wow. That's called partnering with God. Ketika Allah menjadi partnermu, sesuatu yang mustahil pun bisa terjadi. Dan bagaimana kita bisa membuat Tuhan bisa menjadi partner kita? Katakan trust, percaya. Oh, saya percaya Tuhan. Kita semua percaya Tuhan, amin saudara. But can God trust you? Bisakah Allah mempercayai saudara sampai dia mau masuk berbisnis dengan saudara? Tanda kutip berbisnis. Kalau saudara ingin membuat suatu usaha, partnering berusaha. Apa yang kita lihat terlebih dahulu? Partner bisnis kita, betul nggak saudara? Ketika saya berpartner dengan, ingin buka usaha bersama-sama dengan teman yang pernah saya lihat, ada siapa dulu partner saya? 1, bisa dipercaya nggak? Orangnya baik nggak? Karakternya baik nggak? Puji Tuhan selama ini saya berbisnis dengan partner, saudara semuanya anak-anak Tuhan, semuanya cinta Tuhan, semuanya takut Tuhan. Terlepas dari bisnisnya saudara. Tapi itu yang dilihat tuh. Nilai value-nya punya value-nya sama nggak? Nilainya sama nggak? Value-nya sama nggak? Cara berpikirnya sama semua sama nggak? Kalau ketika itu semua sama, kita enak masuk, yakin, ada kepercayaan. Trust saudara. Dan saya mau katakan kepada saudara, trust is not given, is earned. Maksudnya apa? Kepercayaan itu harus diusahakan, diupayakan untuk kita dapat. Bukan hanya diberikan semata-mata seperti itu aja. Contohnya, saudara yang bekerja seperti ini. Mungkin gak saudara hari pertama bekerja, bos saudara langsung datang, ini saya mau pergi, saya kasih cek kosong, saya tanda tangan. Tolong nanti kalau ada pengeluaran, kamu tulis saya berapa. Mungkin gak hari pertama begitu. Tapi ketika saudara mulai bekerja dan mendapat kepercayaan dari bos, mulai dipercayakan. Bos gak bilang, ini tolong cek kosong ya, saya mau pergi 3 hari, nanti kalau ada pengeluaran kamu isi aja. Itu yang istri saya alamin. Dia mendapat kepercayaan dari bosnya. Sampai cek kosong dikasih sama dia. Karena bos dia tahu dia tidak akan main-main. Gain the trust, bisa mendapatkan kepercayaan. Ketika Anda bekerja, nggak mungkin langsung awal-awal bos saudara mempercayakan saudara 100%, tidak. Dilihat dulu kerjaan saudara, bisa dipercayakan nggak? Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Untuk Tuhan bisa percaya sama kita, dia harus lihat saudara terlebih dahulu.
Bisa nggak saudara setia, bisa nggak saudara mendapat kepercayaan dia? Karena nggak gampang saudara, untuk kita ngomong trust itu gampang. Kepercayaan itu gampang dengan kata-kata. But kepercayaan itu terbukti lewat tindakan. Yang pertama, untuk kita bisa mendapatkan kepercayaan Tuhan, memegang perkataanmu atau memegang janjimu lah. Bisa nggak saudara memegang perkataan saudara atau memegang janji saudara? Kita baca ayatnya sama-sama. Yosua, kita mundur ke belakang. Yosua pasal yang ke-10. Saudara. Ayat yang ke-1 sampai dengan ke-8. 2, 3. Setelah didengar oleh Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukan terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikian juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 3, sebab itu Adoni-Zedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Yehoram, Raja Hebron, kepada Piram, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis. Aduh banyak banget rajanya. Kepada Debir, Raja Eglon mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dengan orang Israel. Jadi ceritanya begini saudara. Oleh karena apa yang Tuhan lakukan melalui Yosua ketika dia menghancurkan Yeriko, menghancurkan Ai, semua bangsa-bangsa di sekeliling ketakutan dan gemetar. Ketakutan dan gemetar. Sehingga saudara, kita lihat di sini tiba-tiba ada sekitar 5 raja saudara, ya. Adoni-Zedek, dia lihat bahwa ada suku Gideon. Dan kemudian dia mari mau menggempur suku Gideon. Ini saudara maaf, kita akan banyak baca ayat. Dan saya akan bawa saudara mundur untuk maju ke depan. Agak bingung ya, gak apa-apa, sabar saudara. Ya, nah perhatikan. Dikatakan, karena Gibeon karena mengadakan ikatan persahabatan Yosua dengan orang Israel. Dan perhatikan ayat 6. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Dia datang minta pertolongan sama Yosua. Ya, datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Kenapa? Karena diserang 5 raja Gibeon ini. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Nah, perlu kita ketahui, Gibeon itu bukan orang Israel. Suku yang menduduki di salah satu tanah perjanjian. Diserang 5 raja. Dan minta tolong sama Yosua. Dan perhatikan ini. Ketika dia minta tolong sama Yosua, waktu dia diserang oleh 5 raja. Ayat 7, Gilgal melawan kami Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawannya gagah perkasa. Ayat 8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka akan dapat bertahan menghadapi engkau. Nah perhatikan nih saudara, ayat 7. Ini gak tahu terpotong, boleh tunjukin nih, sorry maaf. Dia dikatakan dia menyerang, membantu orang Gibeon. Dia membantu orang Gibeon. Ya perhatikan. Dia membantu orang Gibeon. Baru setelah dia berkata bahwa dia ada seluruh tentara dan bersama dengan dia semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Membantu Gibeon. Ayat 8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Perhatikan ini. Di mana-mana mereka tanya Tuhan dulu. Ayat yang ke-7 coba, ayat yang ke-7. Nah ini dia saudara, punya saya kepotong. Ayat yang ke-7, lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Maju kan, ayat 8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Perhatikan, mana yang terjadi duluan? Tuhan berfirman dulu apa Yosua maju dulu? Tadi ayat 7 apa? Yosua maju dulu. Baru Tuhan berfirman. Aneh enggak saudara? Biasanya tanya Tuhan dulu baru maju, betul enggak? Daud
Waktu berperang, Filistin dia tanya, Tuhan maju nggak? Maju, hajar, maju. Udah nggak lama 3 ayat kemudian diserang lagi. Tuhan maju nggak? Jangan, bikin lingkaran. Minta petunjuk Tuhan. Setuju nggak? Ya kan? Minta petunjuk Tuhan. Nah saudara, perhatikan. Yang ini ayat 7 dan 8, ini dia berperang dulu maju. Baru Tuhan bilang tenang aja. Saudara, kalau saudara jadi Tuhan, lu kok gak tanya gue dulu? Nggak minta petunjuk aku dulu, main maju aja. Aku setuju apa enggak? Aku dukung kamu, aku akan serahkan mereka. Nggak ada ngomong, Yosua main maju aja saudara. Tanpa petunjuk Tuhan. Tapi dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, tampilkan ayat ke-8 tadi. Ketika dia maju, baru Tuhan bilang, dikatakan janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Harusnya ayat ini ayat 7, betul enggak? Berfirman Tuhan, janganlah takut kepada sebab aku menyerahkan. Enggak, dia maju dulu. Ayat ke-7 tampilkan. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya? Kok Yosua pede sekali maju dan kenapa Tuhan menghargai itu? Baru kembali ke slide saya. Kembali ke slide saya. Nah, perhatikan ini. Baru saya ajak mundur lagi ke belakang, satu pasal sebelumnya, pasal 9. Ya, ini agak banyak mundur ke belakang terus supaya saudara mudah-mudahan gak bingung ya. Tetapi ketika didengar kepada penduduk negeri Gibeon, apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, ada Ai, tapi nggak ada Asu saudara. Ya. Hanya Chinese yang ngerti jok ini. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka. Dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan kepada kaki mereka dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka sebab segala roti bekal mereka ialah kering tinggal remah-remah beraka. Jadi begitu tahu, Yosua luar biasa nih. Yuk pura-pura jadi orang miskin. Yuk pura-pura jadi orang miskin. Ya kan? Semuanya buruk-buruk, semuanya buruk-buruk. Bajunya, celananya compang-camping dan segala macam. Mau ngakalin Yosua. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami datang dari negeri jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ya, Gibeon ini pintar di akalnya, lihai. Dan apa yang terjadi ayat 15, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Gara-gara triknya ya, pura-pura miskin, ya baju compang-camping, ya kan? Biasa kita gitu ya dulu ya, pura-pura supaya mau bisa minjem duit, gitu, ya kan? Compang-camping buruk-buruk. Berhasil Yosua. Dikelabui, diprank. Kena deh lu. Ternyata ayat 16. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka. Bahkan iam di tengah-tengah mereka. Ternyata itu musuhnya saudara. Ternyata mereka ini musuhnya, harusnya dibasmi, dibunuh. Tidak ada satupun disisa, dihabisin semua. Kena prank. Kena tipu, ya. Kalau saudara ditipu gitu gimana rasanya ya? Kalau saya mungkin, batal, enak aja lu, gua hancurin lu. Karena lu nipu lagi, hancurin 2 kali kok bisa. Ya kan saudara? Tapi lihat apa yang mereka katakan. 20 kita baca sama-sama 2, 3. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang kita telah ikarkan kepada mereka. Karena mereka sudah buat perjanjian dengan perkataan damai. Mereka memegang janji itu. Sehingga tadi ayat yang kita baca saudara, maaf nih agak mundur ke belakang agak lama. Ketika ayat yang kita baca, ketika Adonizedek bahwa penduduk Gibeon telah mengadakan ikatan, kurang ajar. Ini namanya dia telah
mengkhianati kita. Yuk kita serang. Akhirnya minta tolong, Hebron lah apa semua serang. Rame-rame, menggempur dan segala macam. Karena dia mengadakan ikatan persahabatan. Yosua tidak perlu tanya Tuhan lagi. Karena dia memegang perkataannya. Gue sudah janji. You are my enemy. Lu musuh gue. Tapi karena gue udah berjanji. Aku harus memegang perkataanku. Aku mau ngomong harus bela musuhku. Makanya ada istilah the enemy of my enemy is my friend. Musuh dari musuhku itu sahabatku. Dan lihat saudara, Yosua gak perlu tanya Tuhan. Tuhan maju gak? Aku kan kena tipu Tuhan. Atau Yosua bisa bilang, gak mau gue nolong lu. Lu kan ngerjain gue. Lu kan nipu gue. Gue sampai bikin tanda tangan persetujuan. Sampai ACC. Sampai kita sepakat bikin damai. Ternyata lu musuh gue. Gue kena tipu. Gak mau gue tolong lu. Sorry gue batalkan. Bisa gak dia begitu? Bisa saudara. But dia memegang perkataan. Apa yang dia telah ucapkan, dia harus pegang. Keep your word, keep your promise. Memegang janjimu, memegang perkataanmu. Maka itu Tuhan menghargai dia, dia katakan, jangan takut, aku serahkan mereka kepadanya. Yosua gak tanya Tuhan saat itu. Pegang perkataanmu, sekalipun itu saudara tahu, orangnya tidak layak. Atau partner, atau teman, atau apapun tidak layak untuk mendapatkan janjimu, perkataanmu. Tapi karena kau memegang perkataanmu, Tuhan menghargai. Kita lihat kan tadi, bantulah kami, lepaskan semua Raja Amori, pegunungan telah bergabung melawan kami. Dia bisa saja menolak, tapi dia memegang perkataannya. Saudara tahu Nazar? Saya ajarkan saudara sedikit tentang Nazar. Nazar itu seperti janji kita, sumpah kita kepada Tuhan. Kita pasti sering begini, Tuhan kalau Engkau berkati aku akan berikan. Tuhan kalau aku dipromosikan, aku akan datang ke gereja. Tuhan kalau aku dapat pekerjaan, aku akan rajin datang ke gereja. Begitu tahu kerjanya di restoran atau di hotel yang hari Minggu buka. Harus ke gereja, tapi Minggu kerja. Aduh, gimana ya? Sorry lah Tuhan, aku harus kerja. Be careful, perhatikan. Kita baca ayatnya sama-sama, 2, 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tapi tidak menepatinya. 2, 3. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ingat loh saudara. Kalau saudara ingin mendapatkan kepercayaan Tuhan, Tuhan akan memegang perkataanmu. Maka itu lebih baik jangan janji, jangan gegabah. Tuhan berikan aku pekerjaan. Aku akan janji gaji pertamaku kuberikan semua sama Tuhan. Oh, haleluya. Ternyata gajinya 100 juta. Tuh Tuhan, 100 juta loh Tuhan. Lebih baik jangan bernasar. Amin. Dan kalau engkau bernasar tepati. Tapi ketika kau menepatinya, Tuhan menghargai. Tuhan menghormati. Berarti engkau bisa dipercaya Tuhan. Kenapa ada orang yang dapat 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta? Itu bukan masalah. Tuhan mau menguji. Bisa enggak engkau mendapat kepercayaanku? Amin. Yang kedua, jangan malas. Katakan jangan malas. Ini yang paling berat saudara. Ini saya yakin banyak yang silent. Semoga gak apa-apa tuh, gak usah takut. Saya juga ditegur juga kok lewat firman ini. Kita baca sama-sama. Bisa baca ya saudara. 2, 3. Sebab itu berkatalah Yosua
kepada orang Israel. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara, jengkelnya luar biasa Yosua. Kenapa? Saudara tahu nggak ada lebih daripada 21 raja yang sudah dibasmi sampai ke Yosua pasal 18 ini. Mereka sudah hancurkan, mereka sudah duduki tanah perjanjian. Dan ternyata hanya 7 suku yang datang ke Yosua minta lahannya. Ya kan? Termasuk Kaleb. Banyak aku minta ini, Manasye, Efraim minta. Tapi ternyata ada sebagian yang tenang-tenang aja duduk. Padahal itu lahan sudah didudukin. Tapi mereka, Yosua bingung, ini lahan besar sekali. Kenapa sih kamu gak tinggal dudukin aja? Bangsa Israel sudah nyaman, enak tinggal perang terus kita tinggal nikmatin kemenangan aja. Sorry, berkat Tuhan pun kita harus ambil kadang-kadang. Makanan di meja makan pun kita harus duduk makan, betul gak saudara? Kita maunya berkat Tuhannya tinggal spoon feed disuapin Dan saudara mau dapat kepercayaan Tuhan, tapi saudara malas. Saudara tahu, kemalasan dan kemiskinan itu sepupu saudara rupanya. Laziness and poverty itu cousin. Kemalasan karena kemiskinan itu sepupu rupanya. Sanak family deh. Saudara tahu talenta. Kerennya sekali saudara, talenta di dalam NIV itu dikatakan bags of gold. Jadi ternyata satu talenta itu satu tas emas saudara. Satu tas isinya koin emas semua. Satu talenta ternyata gak dikit loh saudara. Di NIV dikatakan bag of gold. Perhatikan talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Apa saudara? Mempercayakan hartanya kepadanya. Di dalam NIV keren banget dikatakan entrusted. Mempercayakan kepadanya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Nah ternyata itu bagian daripada prosesnya Tuhan mau menguji males apa rajin orang-orang ini. Kalau kita lihat saudara, apa yang dilakukan hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Yang 1 dan 2 dikatakan apa? Trading, berdagang. Hamba yang 1, hamba yang 2 berdagang dengan talenta itu, dengan bag of gold itu, dengan tas uang isi emas itu. Mereka berdagang. Yang 1 gali. Mana yang lebih gampang, berdagang apa gali? Mana yang lebih gampang saudara? Gali apa berdagang? Mana yang lebih resiko, berdagang apa gali? Gali ya pasti tinggal gali, sudah. Paling nggak nyampe 15 menit lah. Kalau agak daleman setengah jam deh. Tutup selesai. Yang berdagang harus beresiko. Dia buka usaha, sana buka usaha ini. Bangun pagi-pagi, usaha ini. Sama situ, coba sini, coba sana, gagal, coba. Tapi Tuhan memberkati 2 orang ini. Berhasil. Yang gali ya boro-boro, emang koin itu jadi kayak tumbuhan gitu ya. Dia berakar, langsung keluar emas sebelahnya sebelah itu. Ih, masih jadi banyak loh. Emang kayak pohon emas. Nah, perhatikan apa kata tuannya ketika mereka menghadap sama-sama. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dia mengatakan kepada hambanya itu malas.
Ingat loh, kita mau mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Tuhan kadang-kadang nguji dari kecil dulu. Nggak langsung banyak. Karena kalau kita baca di dalam Matius pasal 25 dikatakan bahwa dia memberikannya sesuai kemampuan mereka. Yang satu mampunya satu, yang dua mampunya dua, ya kan? Yang lima mampunya lima. Tapi yang satu ini karena malas, dia pikir enak aja bos gua tinggal duduk-duduk terima, sedangkan gua kerja capek-capek, gua juga mau kayak bos dong, duduk juga, santai-santai. Akhirnya dia tahu dikatakan apa? Dia ambil satu talenta itu, dia berikan kepada yang kelima dan yang kedua. Dan kita lihat saudara, perhatikan apa yang terjadi sama yang satu dan dua. Dua, tiga. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk dan turut saudara. Enter into. Saudara, saya dulu kerja di notaris saudara. Jadi tugas saya salah satu menerjemahkan dokumen. Bahasa Indonesia ke Inggris, Inggris ke Indonesia. Nah salah satu saudara ketika ada dua belah pihak berpartner ingin buka usaha. Di dokumen itu ditulis, pihak pertama dengan pihak kedua masuk ke dalam suatu perjanjian. Di terjemahan ke bahasa Inggris pun sama. Bahwa kalau pihak satu dan pihak dua enter, masuk ke dalam suatu perjanjian. Kenapa mereka masuk? Karena mereka sudah percaya. Tuhan melihat hamba yang satu, hamba yang dua ini bisa dipercaya. Karena mereka rajin, tidak malas. Sehingga Tuhan bilang, karena engkau bisa sudah teruji, sudah terbukti, ini aku berikan kepadamu. Tanggung jawab lebih besar, masuklah. Yuk join bisnis sama saya, masuklah yuk. Bergabung bersama-sama dengan aku. Aku sebagai partnermu, sebagai bisnis partnermu. Dan kita akan bersama-sama bersuka cita, menikmati sukacita kebahagiaan daripada Tuhan. Dia dua orang ini telah mendapatkan trust, kepercayaan dari Tuhannya. Sampai saudara mengerti. Kalau Tuhan ingin berpartner dengan saudara, hal pertama yang saudara harus dapatkan, bisakah Tuhan mempercayakan saya? Tidak ada partner bisnis yang tidak kenal, nggak mungkin dia mau buka bisnis ngajak orang, dia ketemu di jalan gitu lagi makan gitu di restoran ketemu orang duduk, hai ya, mau join bisnis nggak? Oh ya yuk gitu. Kenali dulu, bisa nggak dapat trustnya Tuhan? Yaitu dengan bisa nggak dia memegang perkataan dia. Ketika diperhadapkan kepada sesuatu yang sulit, bisa nggak? Saya pernah sharingkan di tempat ini bagaimana ketika saya diperhadapkan pada suatu usaha. Dan saya diperhadapkan, mau nggak kamu kompromi tapi dapat job ini, proyeknya cukup besar, ratusan juta saudara. Tapi kamu harus kompromi dengan imanmu karena kamu akan melakukan suatu kesalahan. Atau kamu berpegang dengan firman Tuhan, kamu nggak akan dapat job ini. Nilainya ratusan juta. Saat itu saya diperhadapkan saudara. Tapi saya tahu saya sedang diuji. Bisa nggak saya memegang perkataan saya sendiri pada Tuhan. Kan kita berdoa, Tuhan aku mau setia, aku mau mengasihimu, aku menyenangkan hatimu. Oh ya, ini sekarang gimana? Puji Tuhan saya tetap berdiri di atas firman Tuhan saudara. Akhirnya saya kehilangan job ini. Dan yang luar biasa kerennya saudara, ada saksi mata di situ. Dan dia ternyata ke gereja Tabga. Dia mendengar kesaksian saya. Waktu Seninnya saya ketemu dia bilang, Bapak tahu gak saya mau ke mimbar loh Pak waktu Bapak kesaksian itu. Oh kenapa? Iya saya mau bilang bahwa saya saksinya. Saya dengar langsung Bapak menolak job itu demi firman Tuhan. Maka itu saudara saya bukan mau sombong saudara, tapi kalau udah ngomong mau sombong, biasanya ngomong sombong sih sebetulnya.
Berusaha untuk mendapatkan trust-nya Tuhan. Dan yang kedua, saya hanya 2 poin hari ini. Karena akan ada session berikutnya. Karena kalau lanjut bisa sampai jam 9 malam, saudara. Yaitu mendapatkan kepercayaan Tuhan. Kita harus memegang perkataan kita, janji kita. Dan yang kedua, jangan malas. Katakan jangan malas. Lihat Yosua ini, saudara. Waktu dia menolong Gibeon. Menolong Gibeon ya. Makanya dia bilang sama ini, kenapa kalian bermalas-malasan? Ini lahan luas sekali, ambil sudah dudukin, tinggal dudukin aja pun gak mau. Malas saudara. Sedangkan kita lihat waktu Yosua berperang, membela Gibeon. Dikatakan lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman. Katakan semalam-malaman. Semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Semalam-malaman dia berjalan saudara. All night firman Tuhan di dalam bahasa aslinya. Terus dia berjalan sudah sampai semalaman dia langsung perang. Dan Tuhan katakan menang. Menang saudara. Dan kalau saudara baca ceritanya. Mereka itu lari berantakan berserak. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan jatuhkan batu-batu dari tebing. Batu-batu dijatuhkan, menimpa musuh-musuhnya. Dia pada lari kena batu, bum 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 bum, pada mati semua. Dan firman Tuhan saudara boleh baca, firman Tuhan dikatakan apa? Yang mati karena batu yang dijatuhin nama Tuhan lebih banyak daripada dibunuh Yosua. Itu namanya partner. Bekerja bersama-sama Yosua dengan Tuhan. Pergilah aku akan serahkan, ayo maju. Padahal dia udah capek loh semalam-malaman jalan. Langsung maju saudara, serang. Dia tidak malas saudara, dia maju. Kala musuhnya lari berserakan sama Tuhan, oh kamu udah lakukan bagianmu, bagianku. Dijatuhin batu-batu, banyak yang mati, lebih banyak daripada dibunuh Yosua. That is partnership with God. Partner dengan Tuhan. Sekali lagi, kita mau merayakan pencurahan Roh Kudus. Dan dia, Roh Kudus, tinggal di dalam kita saat ini. Meskipun itu eventnya kita lakukan secara seremonial. Tapi Roh Kudus sudah ada di dalam saudara. Dan dia ingin bermitra dengan saudara. Berpartner dengan saudara. Pertanyaannya, bisakah dia percaya sama saudara? Kalau Tuhan gak usah diragukan lagi, kita pasti percaya sama Tuhan. Tapi bisa gak Tuhan mempercayai kita? Dimulai dari perkataanmu. Pegang. Makanya saudara yang bernasar, please lakukan. Meskipun saudara tahu, makanya lain kali jangan bernasar, tadi firman Tuhan bilang. Saya ketemu dengan seseorang saudara. Dia ternyata salah satu yang mensponsori anak Yayasan Wahana Visi Indonesia. Yang Sydney Mohede konser itu saudara, dia sebagai ambasadornya. Dan sebelah itu dia menantang siapa yang mau sponsor anak-anak di Papua. Ada satu wanita angkat tangan, dia mensponsor saudara. Ternyata dia curhat sama saya, tiap bulan dia minus. Kok bisa minus? Iya, ternyata dia gak memikir, dia gak hitung-hitungan. Bahwa gaji dia setelah pengeluaran yang lain-lain sudah minus. Tambah lagi harus bayar sponsor anak tiap bulan, 200.000, makin minus. Saya bilang ya kamu harus jujur aja, bahwa ternyata kamu minus. Tapi ketika kamu melakukan itu, Tuhan tahu mulutmu gak bisa dipercaya. Makanya lain kali jangan gegabah. Sunyi senyap. Tapi keren ini loh saudara Yosua saudara. Dia memegang perkataannya meskipun dia kena prank, kena tipu. Dia memegang. Gibeon udah janji persahabatan. Aku harus maju, aku serang. Meskipun aku tahu dia ini sudah menipu aku, tapi aku sudah terlanjur janji dengan mulutku. Aku mau maju. Dan Tuhan bela itu, Tuhan hargain itu. Dan Yosua tidak malas-malasan. Dia maju capek-capek, dia serang. Dia menang karena partnernya Tuhan. Bisa gak kita mendapatkan kepercayaannya Tuhan? Ini tadi ya, belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seseorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Tuhan partnernya orang Israel saudara. Isn't it beautiful kalau Tuhan itu partner kita?
Indah gak saudara-saudara? Kalau kita tahu ada partner kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Ada seseorang di samping kita, don't worry Andre. I'll take care of it. Bayangin saudara, ketika saudara down, saudara sedih, saudara kecewa, saudara merasa gagal. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, don't worry, tenang aja. Aku akan handle masalahmu. Enak gak saudara? Gak usah takut, itu gunung aku akan singkirkan. Saya gak bilang saudara besok pagi-pagi matahari lu berhenti ya. Gak gitu saudara, itu mencobai Tuhan ya. Tapi besok pagi sekiranya saudara mulai bekerja bangun. Roh Kudus, kau partner. Kita partner ya. Hari ini mau bikin apa? Hari ini apa yang ingin kau kerjakan? Hari ini surprise apa yang kau ingin lakukan? Aku mau memegang perkataanku. Aku gak mau malas. Aku akan mau rajin. Karena aku mau berpartner dengan Tuhan. Saudara akan lihat mujizat demi mujizat. Berkat demi berkat yang akan Tuhan curahkan sama saudara. Karena saudara telah mendapatkan kepercayaan Tuhan. Gain the trust of the Lord. Dapatkan kepercayaan dari Tuhan itu. Amin saudara. Matahari berhenti saudara. Seharian penuh. Belum pernah ada dahulu dan sampai detik ini. Pawang hujan ketar-ketir kalau kita tantang. Bisa gak berhentikan hujan, bisa gak berhentiin matahari. Saya yakin gak mau deh saudara. Mau dikasih 1 M juga gak berani. Nah, oke, saya kesaksian. Waktu itu saya termasuk orang yang saya bisa katakan mungkin saya bukan orang paling rajin lah di kantor ya. Waktu saya mikir, tapi saya juga bukan orang yang paling malas juga lah. Tapi ada malasnya juga. Saya bekerja waktu itu sebagai penerjemah dokumen. Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris. Atau bertemu dengan klien yang notabene bahasa Inggris. Jadi saya menerjemahkan. Jadi nggak banyak kerjaan saya saudara. Karena nggak tiap hari dokumen diterjemahin ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan tidak tiap hari ada klien yang bahasa Inggris Singapura kah, orang Amerika kah, Australia apa datang ke kantor. Jadi saya banyak nganggurnya. Dan saudara tahu kalau banyak nganggurnya duduk-duduk apa yang terjadi? Ngantuk. Saya mulai ngantuk-ngantuk saudara. Ngantuk, tidur, bangun. Seharian loh, kerjaan saya paling dikit sekali lah. Mungkin dari jam 8 sampai 5 tuh mungkin istilahnya kalau 100% mungkin kerjaan saya masih 25, masih 30%, 70%-nya nganggur. Jadi banyak ngantuknya saudara. Sampai suatu saat saya tertidur, saya bangun kan saudara di kantor itu. Saya merasa bersalah, ini gak bener nih. Kok aku kayak gini ya? Cobalah buka Alkitab. Zaman dulu Alkitab bukan yang handphone sekarang kan buka. Dulu kan masih yang buka buku kan saudara. Nah biasa, ini jangan ditiru. Tolong jangan ditiru please. Saya buka, Tuhan tunjukkan kepada saya firman-Mu. Saya buka, pluk, saya tunjuk. Pluk. Saya baca, ini ayatnya saudara. Serius, saya gak bohong. Ini ayatnya. Langsung saudara. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi kamu berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Ya kan, cousin, saudara, sepupu saudara. Seperti seorang penyerbu. Saya terbalak sudah, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Akhirnya saudara tahu, saya nyari kerjaan sendiri. Saya apain lah, bikin teh kayak nyuci piring, saudara saya bikin. Sampai kira bos saya kasih banyak kerjaan buat saya. Ya kan, karena dilihat, Andre saya lihat kamu kok kayak kursimu ada paku. Kenapa? Gak pernah ada di kursi, ada CCTV kan saudara. Saya lihat selalu kamu gak ada di tempat gitu loh, kayak ada paku di kursimu. Ya at least saya melakukan sesuatu, daripada dibilang gini sama Tuhan. Saya mau dapat kepercayaannya Tuhan. Tapi kadang-kadang ini saudara. Nah, quote-nya adalah, trust is built through action, not word. Kepercayaan itu dibangun lewat tindakan, bukan lewat kata-kata. Amin saudara. Bangunlah kepercayaan dengan Tuhan. Dan dia akan menjadi partnermu yang luar biasa. Kau akan melihat karya-karyanya yang luar biasa. Di mana mungkin tidak memberhentikan matahari, tapi mirip-mirip seperti memberhentikan matahari. Karena Tuhan melihat saudara, orang yang bisa dipercaya.
Dan kita telah mendapatkan kepercayaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupmu. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku partnermu Tuhan, rencana-Mu untuk kemuliaan. Katakan sekali lagi, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan. Oh, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk katakan sekali lagi, mengiringmu Tuhan, mengiringmu menjadi partnermu Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, ku serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu. Harapanku di dalam-Mu hanya di dalam. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bencana-Mu untuk katakan sekali lagi, jadikanku partnermu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sembah Dia. Oh, dada basanda dada bakira dada basopora basanda dada. Roh Kudus. Oh, rabasakara dada basekira dada basanda robora basanda. Gerada basopira dada basanda dada bakira basanda. Roh Kudus ambil alih. Fill this place. Penuhi tempat ini. Selidiki setiap hati-hati mereka. Oh, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Haleluya. Dia mau berpartner dengan saudara. Saya dengar jelas waktu saya di Israel duduk di tempat rumah Aminadab itu. I want to partner with you. Dia ingin berpartner dengan saudara. Bisakah dia mempercayai saudara? Bisakah? Oh, kalau engkau sudah mendapatkan kepercayaan Tuhan, wonders will happen. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi.
Saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang diberkati secara luar biasa. Sampai harus menolak berkat karena begitu banyak berkat yang Tuhan berikan. Karena Tuhan telah mempercayai orang itu. Dan Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama kepada saudara. Kenapa tidak mau? He wants to partner with you. Dia ingin berpartner dengan saudara. Jadikan dirimu partnernya Tuhan. Doakan kau melihat mujizat seperti matahari berhenti. Demikian mujizat yang sama bisa terjadi di dalam hidupmu. Seberapapun besar gunungmu, seberapa besar masalahmu, Tuhan berkata, don't worry my partner. Tenang aja partnerku, tenang aja mitraku. Aku yang handle, aku yang akan menyelesaikan, aku yang memperlakukan ini semua. Orang yang dibunuh oleh Tuhan lebih banyak daripada dibunuh oleh Yosua. Itu partner. Bisakah engkau memegang perkataanmu sehingga Tuhan mempercayai bahwa perkataan yang keluar dari mulutmu engkau pasti pegang, engkau pasti lakukan, engkau pasti kerjakan karena kau ingin dipercayai oleh Tuhan. Bisakah engkau rajin? 1 talenta, 2 talenta, kerjaan sekecil apapun, engkau ingin mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, engkau rajin bekerja supaya Tuhan mempercayai ternyata orang ini, anakku ini bisa dipercayai berkat, bisa dipercayai job, bisa dipercayai pekerjaan, bisa dipercayai banyak hal. Karena dia telah mendapatkan kepercayaan dariku, kata Tuhan. So ask yourself, tanya diri saudara, sudahkah saudara mendapatkan kepercayaan dari Tuhan? Kalau belum, saatnya malam hari berkata, Tuhan, aku mau memegang perkataanku. Sama seperti Yosua memegang perkataannya. Meskipun dia ditipu, tapi dia tetap memegang perkataan. Dan aku tidak mau malas. Sebagaimana Yosua bermalam-malaman, berjalan dan terus berperang. Demikian Tuhan, aku tidak mau menjadi bangsa Israel yang duduk-duduk tenang, tinggal menerima berkat, itu pun tidak mau ambil. Maunya langsung terima di mulut saudara. No, kadang berkat pun kita harus kerjakan untuk mendapat berkat itu. Kalau saudara mau, saudara menjadi partner Tuhan dan melakukan 2 hal ini, angkat tanganmu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang melihat dari surga. Lord, you see this. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ini adalah partner-partnermu Tuhan. Yang mau berpartner denganmu Tuhan. Kuatkan mereka untuk memegang perkataan mereka, memegang janji mereka. Dan kuatkan mereka Tuhan untuk rajin tidak malas Tuhan. Upaya dia mendapatkan kepercayaan-Mu. Lord please Tuhan, berkati mereka, urapi mereka. Mampukan mereka untuk melakukan apa yang telah mereka janjikan. Mampukan mereka untuk mereka bergiat lebih giat lagi. Supaya mereka mendapatkan kepercayaan dari-Mu Tuhan. Karena ketika mereka mendapat kepercayaan-Mu Tuhan, wow, mujizat demi mujizat mereka akan alami. Berkat demi berkat mereka akan alami. Promosi demi promosi akan mereka alami. Kemuliaan demi kemuliaan akan mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, Rabba Sakarada, meteraikan Tuhan, meteraikan doa hamba-Mu Tuhan, sempurnakan pemberitaan firman-Mu Tuhan, supaya mereka menerima ini semua janji-janji-Mu dan dapat berkata, Tuhanku adalah partnerku, Tuhanku adalah mitraku, aku bangga menjadi partnernya Tuhan. Dia telah memilih aku dan mempercayai aku berkat-berkatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Meteraikan doa hamba-Mu, sempurnakan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.